Halo sahabat rumah belajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Kak Imam. Kali ini Kak Imam akan mengajak sahabat rumah belajar untuk berdiskusi tentang struktur dan ciri kebahasaan cerpen. Materi kali ini merupakan materi untuk sahabat rumah belajar yang sedang duduk di bangku kelas 9 SMP. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah sahabat rumah belajar dapat menelaah struktur dan ciri kebahasaan dalam cerpen. Mari kita mulai. Struktur dan ciri kebahasaan cerpen. Sebelum kita mulai, Kak Imam punya quotes nih dari Pramudia Nantatur, yaitu orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah kerja keabadian. Yang pertama, struktur cerpen. Cerpen tersusun atas bagian-bagian yang saling berkaitan sehingga membentuk jalan cerita yang utuh. Struktur cerpen. Nah, kurang lebih bagannya seperti ini. Dimulai dari orientasi, kemudian plotnya merangkak naik menuju rangkaian peristiwa, kemudian sampai pada komplikasi atau konflik, kemudian diakhiri plotnya menurun ke arah resolusi. Orientasi. Orientasi biasanya berada pada bagian awal cerita. Orientasi dapat berisi gambaran visual latar, seperti misalnya latar waktu, tempat, suasana, dan sebagainya. Atau bisa pula berupa pengenalan karakter. Yang berikutnya adalah rangkaian peristiwa, yaitu berisi jalan cerita menuju konflik utama dalam cerpen. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi merupakan konflik atau masalah yang membangun plot cerita dalam cerpen. Komplikasi berjalan mulai dari pengenalan konflik, kemudian masuk ke dalam puncak konflik, sampai ke arah menuju penyelesaian konflik. Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi merupakan rangkaian plot cerita yang berisi penyelesaian konflik atau solusi dari masalah yang dihadapi tokoh utama dalam cerpen. Bagian kedua, ciri kebahasaan cerpen. Ciri kebahasaan yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah gaya bahasa atau majas. Dapatkah sahabat rumah belajar membedakan antara gaya bahasa dengan majas? Baik, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri atau ragam bahasa yang digunakan seorang penutur atau penulis dalam mengungkapkan idenya melalui lisan atau tulisan. Gaya bahasa meliputi pemilihan kata, struktur kalimat, penggunaan majas, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian di atas, majas merupakan salah satu gaya bahasa yang digunakan oleh penulis dalam karyanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang majas-majas yang sering digunakan dalam cerpen. Nah, jadi sahabat rumah belajar dapat membedakan antara gaya bahasa dengan majas. Majas merupakan salah satu bentuk dari gaya bahasa seorang penulis dalam menuliskan novel atau cerpen. Majas yang sering digunakan dalam cerpen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 majas saja, yaitu hiperbola, personifikasi, metafora, retoris, simile, dan majas repetisi. Hiperbola. Majas hiperbola merupakan majas yang mengungkapkan sesuatu dengan cara melebih-lebihkan hal tersebut. Terkadang perbandingan yang digunakan atau yang dibuat terasa tidak masuk akal. Contoh, tangisannya menggelegar hingga ke galaksi-galaksi lain. Contoh kalimat ini diambil dari cerpen Ada Yang Menangis Sepanjang Hari karya Agus Nur. Penjelasan. Tangisan yang biasanya hanya terdengar oleh orang di dekat sumber tangis ditulis secara berlebihan sehingga terdengar ke galaksi-galaksi untuk menggambarkan kesan bahwa tangisan itu sangat menyedihkan. Selanjutnya adalah personifikasi.
Majas personifikasi merupakan majas yang melekatkan sifat manusia ke dalam benda mati. Sebagai contoh, semesta terkesima dan seketika terdiam. Contoh yang diambil dari cerpen Ada Yang Menangis Sepanjang Hari karya Agus Nur. Penjelasannya, terkesima merupakan sifat manusia yang dilekatkan pada benda, yaitu semesta. Jadi personifikasi ini seolah-olah membuat benda bersifat seperti manusia. Kurang lebih seperti itu sederhananya. Selanjutnya adalah metafora. Majas metafora merupakan majas yang menggunakan suatu benda atau objek lain untuk menggambarkan sifat yang ingin diutarakan untuk menggambarkan objek tertentu. Kita langsung pada contoh, yaitu dia telah menjadi anak emas guru di kelas karena kecerdasannya. Penjelasannya, istilah anak emas digunakan untuk menggambarkan murid kesayangan karena emas merupakan barang yang sangat berharga. Selanjutnya adalah majas retoris. Majas retoris atau retorika merupakan majas penegasan yang menegaskan suatu pernyataan dengan pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Contoh, adakah yang lebih menyedihkan dari tangisan itu? Nah, ini diambil dari cerpen Ada Yang Menangis Sepanjang Hari karya Agus Nur. Penjelasannya, kalimat tanya tersebut diletakkan di akhir paragraf sebagai penegasan dari kesedihan yang telah diceritakan sejak awal paragraf. Selanjutnya adalah simile. Majas simile merupakan majas yang menyandingkan suatu kegiatan atau objek dengan sebuah ungkapan dengan menggunakan konjungsi, yaitu seperti bak, bagaikan, ibarat, dan sebagainya. Contoh, tangisan itu seperti air banjir yang meluber kemana-mana. Diambil dari cerpen Ada Yang Menangis Sepanjang Hari karya Agus Nur. Penjelasannya, tangisan yang mengeluarkan air mata diibaratkan sebuah air banjir yang mengalir kemana-mana untuk membuat kesan bahwa tangisan itu merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Yang terakhir adalah majas repetisi. Majas repetisi merupakan majas yang mengulang-ulang kata untuk memberikan penegasan pada konsep atau hal yang disampaikan. Contoh, tangisan itu bagai mengalir sepanjang jalan, sepanjang sungai, sepanjang hari, sepanjang malam. Dikutip dari cerpen Ada Yang Menangis Sepanjang Hari karya Agus Nur. Penjelasannya, pengulangan frasa sepanjang jalan, sepanjang sungai, sepanjang hari, dan sepanjang malam merupakan bentuk penegasan bahwa tangisan tersebut terjadi terus-menerus dalam waktu yang lama. Nah, selamat! Pengetahuanmu sudah bertambah hari ini. Bagaimana sahabat rumah belajar? Sudah jelas dengan penjelasan yang tadi saya sampaikan? Nah, setelah mempelajari ini, Kak Imam berharap sahabat rumah belajar dapat menelaah struktur dan gaya bahasa pada cerpen yang sahabat rumah belajar baca. Selanjutnya, semoga sahabat rumah belajar juga dapat membuat cerpen yang bagus dengan struktur yang utuh dan gaya bahasa yang menarik. Baik, selamat berkarya.